Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bermula Baginda Raja duduk santai di singgasananya. Datang seorang kepala dusun atau biasa disebut kadus menghadap. Ia mengadukan masalah yang menimpa di kampungnya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan," ucap sang kadus. "Apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, di kampung kami sering diganggu jin jahat," ujar sang kadus. "Apa yang membuat jin mengganggu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka, kampung kami kekayaan alamnya berlimpah. Hampir tiap musim panen kami banyak keuntungan," jawab si kadus. Baginda Raja bingung. "Apa hubungannya? Masa gara-gara kampung subur, jin mengganggu kalian?" tanya Baginda Raja. "Jin itu mengaku berkat jasa dia, kampung kami jadi subur. Karenanya tiap musim panen, ia minta tumbal gadis. Bila tak dipenuhi, ia akan menghancurkan desa kami," jelas sang kadus. "Baiklah, kamu pulang saja. Nanti saya utus seseorang untuk mengatasi itu," ucap Baginda Raja. Selepas kadus pamit, Baginda Raja memanggil semua penasehat untuk cari solusi masalah tersebut. "Paduka, yang kita hadapi itu makhluk halus. Kita tidak mungkin melawan. Malahan prajurit bisa kerasukan," ujar seorang penasehat istana. Penasehat lain bingung cari solusi. Akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Ia perintahkan prajurit istana menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, ada tugas yang sangat penting, harus kamu laksanakan dan tidak boleh menolaknya." "Siap Paduka yang mulia, kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Suasana di kampung sebelah tidak aman. Ada jin yang suka mengganggu warga kampung itu. Saya perintahkan kamu selesaikan masalah itu," beber Baginda Raja. Abu Nawas kaget bukan main. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat itu?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. Raut muka ketakutan dan gemeteran terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka, apa Paduka tak salah orang? Saya kira Paduka keliru, sebab saya bukan orang sakti," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu tidak hebat, bukan sakti, tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu," ucap Baginda Raja. Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut, karena jika menolak, ia bisa dihukum berat. Keesokan harinya, berangkatlah dia ke kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia disambut oleh kadus. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya sang kadus. "Iya, saya utusan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Sang kadus lalu menceritakan tentang sosok jin yang sering mengganggu itu, termasuk meminta tumbal gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar seksama, Abu Nawas bertanya, "Apakah di antara warga yang ada pernah melihat wujud jin itu?" Dan salah satu warga menjawab, "Saya pernah melihatnya."
Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Bagaimana wujudnya?" Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas tahu itu jin ibrit. "Aku harus cari cara mengalahkan jin ibrit ini," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir, muncul ide cemerlang. "Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya Kadus kepada Abu Nawas. "Tenang, jin ibrit itu pasti bertekuk lutut. Dia hanya menggertak. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai," kata Abu Nawas. "Aku akan menulis surat tantangan, dan saya minta tolong suratku ini diberikan kepada jin ibrit," perintah Abu Nawas kepada Kadus. Abu Nawas membuat surat tantangan dan memberikan ke Kadus untuk disampaikan kepada jin ibrit. Setelah surat itu diberikan, jin ibrit marah-marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal besar yang tingginya 40 meter. Ketika sandal selesai dibuat, ia letakkan di tengah lapangan tanding. Saat yang ditentukan pun tiba. Jin yang menahan emosi pergi ke lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya, dan dengan suara yang menggelegar, "Mana lelaki yang berani menantangku? Keluarlah, akan kuhancurkan tubuhnya," ucapnya. Para warga pun berlarian meninggalkan lapangan karena takut jadi sasaran amukan jin ibrit itu. Lalu muncullah Abu Nawas ke lapangan untuk menghadapi jin ibrit itu. "Oh, jadi kamu Abu Nawas yang berani menantangku? Apa kamu bosan hidup? Ayo kita bertarung," tantang jin ibrit. "Anda salah orang, saya muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Cepat panggil gurumu untuk bertarung," perintah jin ibrit. "Jangan khawatir, guruku pasti kemari. Aku disuruh ambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal," balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal besar yang hampir menutupi separuh lapangan. "Itu sandalnya Abu Nawas?" tanya jin ibrit. "Benar. Kenapa?" "Tapi saya tidak kuat mengangkatnya. Maukah kau membantuku membawa sandal itu?" pinta Abu Nawas melihat sandal besar itu. Jin ibrit itu terdiam. Dia berpikir, sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana orangnya? Jin ibrit mulai ketakutan. "Atau saya panggil guru datang langsung? Kalau saya ditanya sandalnya, saya beralasan kamu menghalangi saya untuk mengambil sandalnya," ujar Abu Nawas. Jangan, lebih baik aku pergi sekarang, dan aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi," balas jin ibrit yang segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kembali aman dari gangguan jin ibrit. Abu Nawas dan nelayan. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Abu Nawas. "Janganlah di antara kalian sampai berbuat zalim kepada siapapun, karena perbuatan tersebut nantinya justru akan membuat kita celaka," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja zalim dengan seorang nelayan. Suatu hari si nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan. Namun beberapa kali melemparkan jaringnya, tak ada satu ikan pun yang tertangkap. Akhirnya pada hari itu si nelayan pulang tanpa membawa hasil. Sementara anak-anaknya terus menangis semalaman karena menahan rasa lapar. Esok paginya dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah, si nelayan kembali mencari ikan di laut. Lalu Allah mentakdirkan sebuah ikan besar
terperangkap dalam jaringnya. Betapa bahagianya hati si nelayan. Ia tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Si nelayan kemudian mengambil ikan tersebut untuk dibawa pulang. Saat dalam perjalanan, ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ikan yang dibawa nelayan cukup besar, sang raja merasa takjub dan ingin memilikinya. "Hei nelayan, dari mana kau dapatkan ikan sebesar itu?" tanya sang raja. "Saya mencarinya di laut, Paduka," jawab si nelayan. "Berikan ikan itu padaku," perintah sang raja. "Jangan, Paduka, ikan ini akan aku jual untuk makan anak-anakku," balas si nelayan. "Kau berani menolak permintaanku, maka kau akan saya hukum mati," ancam sang raja. Si nelayan berulang kali memohon agar ikannya jangan diambil. Akan tetapi sang raja tidak peduli. Ia merampasnya secara paksa dan dibawanya ke istana. Si nelayan pun hanya bisa pasrah. Ia menangis seraya berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkanku kekuatan orang zolim ini kepada kelemahanku. Maka perlihatkanlah kekuatan-Mu padanya." Sementara sang raja yang sudah kembali ke istana tak sabar untuk menyantap ikan besar milik si nelayan. Ia pun mengambil ikan tersebut dan memberikannya kepada pelayan istana. Tiba-tiba ikan itu berputar dan menggigit jari sang raja hingga membuatnya kesakitan. Akibat gigitan ikan, sang raja tak dapat tidur semalaman. Ia menanggung rasa sakit yang nyeri. Esok paginya sang raja mengundang beberapa tabib untuk mengobati sakit yang dideritanya. Namun dari sekian banyak tabib yang datang, tak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya ada salah satu tabib yang ahli menyarankan supaya jari sang raja dipotong saja. Menurut sang tabib yang ahli ini, jari sang raja sudah terkena racun. Kalau tidak segera dipotong, dikhawatirkan racun tersebut akan menjalar sampai ke lengan atas. Tapi meskipun jarinya sudah terpotong, sang raja masih merasa kesakitan. "Paduka yang mulia, sepertinya racun ikan sudah menjalar. Paduka harus segera memotong lengan Paduka," kata sang tabib. "Tapi apa tidak ada cara yang lain?" tanya sang raja. "Kalau dibiarkan, racun tersebut akan menjalar ke tubuh Paduka, dan itu bisa mengancam nyawa Paduka," jawab sang tabib. Maka dengan berat hati sang raja memotong lengan tangannya. Akan tetapi tak ada perubahan atas kondisi sang raja. Ia masih saja merasa sakit yang amat sangat. Melihat kondisi yang aneh dialami sang raja, membuat sang tabib merasa heran. Harusnya Paduka sudah tidak merasakan sakit, tapi kenapa masih belum sembuh juga, pikir sang tabib. Kemudian dengan berhati-hati sang tabib bertanya, "Maaf Paduka yang mulia, kejadian yang dialami Paduka sungguh tidak wajar. Kalau boleh hamba tahu, dari mana Paduka mendapatkan ikan tersebut?" Sang raja pun menceritakan bahwa ikan yang didapat hasil dari merampas seorang nelayan. Mendengar hal itu, sang tabib lalu menyarankan kepada sang raja, "Lebih baik Paduka pergi dan cari dia dan minta maaflah padanya agar ia menghalalkan ikan yang Paduka rampas. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi anggota tubuh Paduka yang dipotong." Setelah mendengar saran tersebut, sang raja segera mencari keberadaan si nelayan. Dengan bantuan para pejabat dan pengawal istana, akhirnya rumah si nelayan berhasil ditemukan. Sang raja pun langsung menemuinya untuk meminta maaf dan meminta agar diikhlaskan ikan yang telah ia rampas. Dengan hati yang tulus, nelayan itu memaafkannya. Sejak saat itu, sakit yang dialami sang raja berangsur-angsur sembuh, meskipun ia harus kehilangan salah satu tangannya.
Dan untuk menebus kesalahannya, kebutuhan ekonomi keluarga si nelayan dijamin sepenuhnya oleh sang raja. Sang raja pun berjanji tidak akan pernah lagi berbuat zalim kepada rakyatnya. Setelah selesai menceritakan kisah Raja Zalim dan seorang nelayan, Abu Nawas menutupnya dengan sebuah nasihat. Itulah kenapa kita dilarang berbuat zalim kepada siapapun. Karena pada akhirnya justru kita yang akan menderita, tutur Abu Nawas kepada murid-muridnya. Kisah Hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. "Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku?" tanya Hakim. "Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya," balas pemuda itu. "Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini," seru Hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu," ujar si pemuda. "Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran," ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu," ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide. "Besok pagi kalian kesini lagi. Bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi," ucap Abu Nawas. "Untuk apa semua alat itu?" tanya sang pemuda. "Kau akan tahu besok pagi. Ajaklah semua temanmu juga," pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini?" tanya sang pemuda. "Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa," ucap Abu Nawas. "Tapi bagaimana jika hakim istana marah?" balas pemuda itu. "Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya," kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. "Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku?" teriak hakim istana marah-marah. "Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya?" balas pemuda itu. "Kalian bisa saya hukum. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. "Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman," dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. "Cepat, panggil Abu Nawas ke sini," perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. "Hei Abu Nawas,
apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran. Benar raja, semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah, jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sungguh salah besar, Abu Nawas, ujar raja. Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu, ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda, karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja, aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan, ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat, ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula, suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas.
Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa Panglima Tentara Raja Bedul akan murka, tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menemaniku saat menghadap sang Panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap Panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat Panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak Panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu. Baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab Panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Ini dia menjadi punya 2 gajah. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas.
Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul, dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali." Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur.